Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan yang baru saja kita lalui. Semoga dengan berlalunya Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni segala dosa kita dan menjadikan kita muslim yang lebih bertakwa, lebih tangguh, lebih istiqamah untuk menghadapi rangkaian ibadah pada bulan-bulan berikutnya. Dan semoga seiring dengan meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan jalan keluar bagi kita pada setiap permasalahan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga akhir nanti. Tidak lupa khatib berwasiat agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar pada setiap permasalahan kita dan akan memberikan rizki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin pagi ini kita memiliki perasaan yang sama, yakni gembira. Gembira bukan karena serba ada dan serba baru, tapi kita gembira karena kita semua umat Islam yang beriman pada pagi hari ini berada dalam kesucian jiwa, kebersihan hati setelah melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh. Akan tetapi di balik kegembiraan ini, kita pun merasa sedih dan menyesal karena di dalam bulan Ramadan yang baru kita lalui ini, kita belum maksimal menjalankan ibadah di dalamnya. Padahal kita semua tidak ada yang tahu apakah kita masih mendapati bulan Ramadan tahun depan, apakah kita masih sehat, apakah kita masih punya kesempatan, wallahu a'lam. Tidak sedikit Allah memberikan contoh kepada kita di mana orang-orang yang ada di sekitar kita, ayah kita atau ibu kita atau anak kita atau kakek nenek kita, saudara kita, tetangga kita yang kita sayangi pada Ramadan yang tahun lalu masih ada di sini, tetapi pada hari raya tahun yang sekarang mereka tidak bisa berkumpul bersama kita. Hendaklah ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan juga marilah kita doakan mereka semuanya yang sudah mendahului kita, semoga diampuni dosa-dosanya, diluaskan kubur mereka dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla an yughfara lahu." Celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan tersebut namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Mungkin salah satu penyebab dosanya tidak diampuni adalah dia tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan rangkaian ibadah Ramadan. Atau mungkin juga harta yang dimakan dia dan keluarganya berasal dari harta yang haram. Atau mungkin juga dia rajin berzikir tapi dia jarang beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal memohon ampun atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jangan menganggap sepele dengan bacaan istighfar ini. Karena istighfar memiliki manfaat yang luar biasa. Sebelum membahas istighfar lebih dalam, khatib akan sedikit bercerita tentang kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah salah satu
imam dari 4 mazhab yang terkenal, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Kalau kita orang Asia Tenggara banyak yang bermazhab ke Imam Syafi'i. Kalau di Arab Saudi bermazhab Hambali. Imamnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ketika itu Allah memperjalankan Imam Ahmad bin Hambal kepada seseorang yang mana Imam Ahmad bin Hambal sendiri tidak tahu kemanakah dia akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan yang begitu jauh menuju tempat yang akan ditujunya ini, tetapi beliau tidak tahu tujuannya mau kemana. Kenapa beliau bisa berjalan ke tempat tersebut, tapi keinginan beliau untuk datang ke tempat itu sangatlah kuat. Pada suatu ketika beliau datang ke tempat tersebut, beliau sangat kecapean, kemudian tertidur di dalam sebuah masjid. Namun marbot atau petugas masjid tersebut mengusir Imam Ahmad bin Hambal keluar dari masjid karena ketidaktahuannya. Imam Ahmad memohon agar diperbolehkan untuk tidur di masjid itu, akan tetapi marbot itu tetap tidak mengizinkannya. Lalu Imam Ahmad keluar dari masjid itu, dan ketika itu ada seorang tukang roti melihat kejadian yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal ini. Lalu Imam Ahmad bin Hambal diajak oleh si tukang roti, "Wahai Syekh, kemari. Saya menyaksikan apa yang telah terjadi kepada Anda." Lalu Imam Ahmad bin Hambal dipersilahkan masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat. Sebelum beristirahat, Imam Ahmad memperhatikan apa yang dilakukan oleh si tukang roti ini. Ketika itu setiap tukang roti ini memasukkan adonan, tidak pernah mulutnya ini untuk berhenti beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mau memasukkan telur, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Memasukkan tepung, astagfirullahalazim, dan begitu seterusnya. Ini diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Lantas beliau bertanya kepada tukang roti ini, "Wahai Tuan, dari tadi saya perhatikan engkau senantiasa beristighfar, berzikir kepada Allah. Sebenarnya apa yang engkau inginkan?" Kemudian dia menjawab, "Wahai Syekh, sesungguhnya tidak ada satu permintaan pun yang tidak Allah kabulkan. Ketika aku rajin beristighfar, tidak ada satu pun doa melainkan Allah mengabulkannya. Subhanallah, Allah Maha Besar. Kecuali satu saja Syekh yang belum terkabulkan. Saya ingin sebelum saya meninggal untuk bertemu dengan seseorang, dan beliau itu sangat luar biasa bagi saya. Sebelum saya meninggal atau beliau meninggal, saya ingin dipertemukan dengan beliau. Inilah satu yang belum Allah kabulkan lewat istighfar saya." Kemudian Syekh ini bertanya, "Siapa dia, wahai Tuhan, wahai Tuan?" Kemudian tukang roti ini menjawab, "Aku ingin dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal." Seketika itu Imam Ahmad bin Hambal terkejut dan mengucapkan, "Allahu Akbar. Inilah orang yang membuat saya berjalan ke tempat yang saya sendiri tidak tahu. Kenapa keinginan kuat ini selalu ada dalam hati saya? Ingin sekali ke tempat Anda. Rupanya istighfar Anda yang membuat saya datang ke sini." Diungkapkanlah oleh Imam Ahmad bin Hambal, "Sayalah Ahmad bin Hambal, orang yang ingin Tuan temui." Tukang roti langsung bertakbir, dan dipeluknya beliau sambil menangis karena keinginan yang terpendam selama ini sudah terwujud. Inilah manfaat istighfar yang senantiasa dia lakukan. Ma'asyiral muslimin, jadi manfaat istighfar itu sangat dahsyat sekali. Yang pertama, istighfar itu bisa menghilangkan kesedihan, melapangkan segala kesusahan, dan mendatangkan rezeki. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya.
kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, istighfar itu juga bisa membuka pintu rezeki yang berkah dan melimpah. Di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, beristighfarlah, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Itulah janji Allah bagi mereka yang membiasakan untuk memohon ampun kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Dengan istighfar, Allah akan melimpahkan rezeki kita, memberikan kita anak-anak, memberikan kita harta yang banyak. Kemudian Allah juga akan menyuburkan tanah kita, subhanallah. Jadi inilah beberapa manfaat istighfar yang sangat luar biasa. Masih banyak manfaat yang lain yang tidak bisa khatib sebutkan saat ini. Di saat negeri kita diuji dengan virus corona yang juga melemahkan perekonomian kita, tidak sedikit manusia yang putus asa karenanya. Tidak sedikit manusia yang merasa sedih dan berada dalam kekhawatiran yang sangat. Tepat kiranya jika kita bermuhasabah atas segala kesalahan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya menghilangkan kesedihan dan kesusahan kita, juga melapangkan rezeki kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lantas istighfar yang bagaimana yang diterima itu? Tentunya istighfar yang berasal dari rasa takut kepada Allah dan penyesalan yang mendalam atas apa yang sudah diperbuat. Bukan istighfar yang hanya keluar di mulut tetapi lain di hati. Itu namanya istighfar dusta. Istighfar bukan istighfar yang diniatkan hanya untuk menarik rezeki saja. Meskipun dibaca ratusan kali, tetapi kalau hanya di mulut dan beda di hati, maka istighfar itu tidak akan memiliki manfaat apapun. Seorang pelaku maksiat yang menyadari kesalahannya dan mau memohon ampun kepada Allah, itu lebih baik daripada seseorang yang merasa dirinya soleh, kemudian dia tidak beristighfar kepada Allah. Nabi saja yang maksum dari dosa, beristighfar dan bertaubat kepada Allah sebanyak 70 kali sehari, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari. Bagaimana dengan kita yang tidak dimaksum dan bukan Nabi? Mari kita niatkan dengan berakhirnya Ramadan ini untuk meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan hal-hal yang disukainya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita lebih baik, agar Allah menunjukkan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang ada, dan agar Allah Subhanahu wa taala mencukupi segala kebutuhan kita. Janganlah kita berputus asa. Allah Subhanahu wa taala Maha luas ampunannya. Sebesar apapun dosa kita, yakinlah bahwa ampunan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan dosa kita. Ibaratnya dosa kita sebesar gunung, namun ampunan Allah itu masih seluas alam semesta. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya untuk meningkatkan ketakwaan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. Ya Allah, saat ini kami segenap hamba-Hambamu berkumpul bersimpuh di tempat yang suci yang penuh dengan rahmat, menyebut namamu yang agung dan bermunajat kepadamu. Ya Rabb ya Ghafur, yang ampunannya lebih luas dari dosa kami. Di bulan Ramadan, di hari Idul Fitri ini, ampunilah seluruh dosa kami, dosa orang tua kami, dosa kakek dan nenek kami, dosa saudara-saudara kami, dosa guru dan asatidz kami ya Rabbi. Ya Allah, bimbinglah kami agar senantiasa bisa bersyukur kepadamu atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah salat kami, terimalah saum kami, sujud kami, zikir kami, bacaan Al-Quran kami. Terimalah kekhusyuan dan kerendahan hati kami di hadapan-Mu ya Rabbi. Jadikanlah kami di antara hamba-Mu yang bertakwa ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, kami memohon kepadamu keimanan dan keyakinan yang teguh dalam hati ini. Kami memohon Engkau jadikan hati ini senantiasa ingat kepadamu, lisan ini senantiasa berzikir menyebut namamu. Kami juga memohon agar Engkau menganugerahkan untuk kami ilmu yang bermanfaat, harta yang luas dan berkah, dan kesembuhan juga perlindungan dari berbagai macam penyakit. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami di antara mereka yang mendirikan salat. Terimalah doa kami ya Rabb. Ya Allah, berikanlah kesuksesan dan kebahagiaan bagi kami dan keturunan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berilah bimbingan-Mu untuk pemimpin negeri ini agar dapat berlaku adil dengan syariat-Mu di atas bumi yang tidak sejengkal pun melainkan milik-Mu. Ya Allah, selamatkanlah negeri ini dari corona, lindungi dan sehatkan kami. Ya Razzaq, penuhilah segala kebutuhan kami, kembalikanlah perekonomian bangsa ini seperti sebelum adanya corona. Ya Allah, yang mengetahui segala keburukan aib dan maksiat, ampuni seburuk apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ya Allah, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan masa lalu kami. Ya Allah, kami memohon bagi saudara-saudara kami yang berada di Palestina. Mohon tolong mereka ya Allah. Anugerahkanlah kesabaran kepada mereka ya Rabbal Alamin. Anugerahkanlah kekuatan kepada mereka ya Arhamar Rahimin. Anugerahkanlah kenikmatan iman kepada mereka ya Rabbal Alamin. Mohon sediakan surga yang terbaik untuk perjuangan mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir, yaitu mereka yang menghalang-halangi jalan-Mu, mendustakan para utusan-Mu dan memerangi kekasih-Mu. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestina. Penuhilah segala kebutuhannya dan ampunilah segala kesalahan kami
ringankanlah hisab kami yang tidak mampu menolong mereka. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala kebutuhan kami. Kami memohon kepadamu, wahai Zat yang Maha Mulia, wahai yang Maha Pemurah, wahai yang memiliki seluruh keutamaan dan kemuliaan, penuhilah segala kebutuhan kami dengan rezeki-Mu yang halal. Juga kami memohon kepadamu agar Engkau menyelesaikan dan menyempurnakan pembangunan Masjid Darul Hikam dan juga Masjid Miftahul Sa'adah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar walillahil hamd.